Selamat pagi, perkenalkan saya Yuliana Marta Tresya, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 29 dari Kementerian Desa PDTT. Saya adalah anggota kelompok 4 dengan pengampu Bapak Dr. Andus Priyono MSc. Pada agenda ini, saya akan membahas mengenai modul kesiapan bela negara. Pertama, bahasan mengenai kerangka kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan keadaan siap siaga secara fisik, mental, dan sosial didasarkan pada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Dasar hukum mengacu pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bela negara. Ada 5 nilai bela negara yang tidak boleh dilupakan. Pertama, cinta tanah air. 2, kesadaran berbangsa dan bernegara. 3, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Kedua, bahasan mengenai kemampuan awal bela negara. Ada 4 kemampuan yang harus diperhatikan. Pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani dilihat dari komponen kebugaran tubuh antara lain komposisi tubuh, kelenturan tubuh, kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, daya tahan otot yang harus dijaga dengan pola hidup sehat, makan, aktivitas, berpikir, lingkungan, dan istirahat sehat. Kesehatan mental terkait dengan kesehatan berpikir, kendali diri, manajemen stres, dan makna hidup. 2. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dilatih dengan bentuk-bentuk latihan seperti lari, sit up, push up, berenang, dan sebagainya dengan tahapan latihan terdiri dari 5 menit up, 15-20 menit latihan, dan 5 menit cooling down. Kesiapsiagaan mental terkait dengan kecerdasan emosional mengandung 4 aspek penting yaitu perasaan, pikiran, sikap, perilaku, dan kesehatan badan. 3. Etika, etiket, dan moral. Etika bisa dimaknai sebagai sikap perilaku yang sadar untuk taat ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik bermanfaat dalam masyarakat. Etiket bisa dimaknai sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak mengenai tata krama, sopan santun, dan tata relasi dalam masyarakat. Moral memiliki makna yang mirip dengan etika dan etiket. Bentuk etiket secara umum terdiri dari kerapian diri dan cara berpakaian, etiket berdiri, duduk, berjalan, berkenalan, dan bersalaman, berbicara, dan dalam jamuan. Keempat adalah kearifan lokal, adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat dia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Ada 6 prinsip kearifan lokal. Bisa berwujud berbagai bentuk termasuk norma, adat, benda, dan seterusnya, mengandung manfaat, akan berkembang, tapi dapat sirna, asas dasar keaslian karya, dan dapat diadopsi dari kearifan lokal luar dan dikembangkan. Menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa merupakan hal yang tidak bisa terbantahkan sebagai salah satu modal untuk melakukan bela negara. Setidaknya ada 11 elemen pemaknaan aksi nasional bela negara. Pertama, rangkaian upaya bela negara. 2, guna menghadapi segala macam ancaman. 3, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 4, yang diselenggarakan selaras, mantap, sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. 5. Dengan mengikutsertakan masyarakat dan pelaku usaha. 6. Di segenap aspek kehidupan nasional. 7. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 8. Didasari semangat mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. 9. Dilandasi keinsyafan anugerah kemerdekaan. 10. Keharusan bersatu dalam bangsa dan negara Indonesia. Dan ke-11. Tekad menentukan nasib nusa bangsa negaranya sendiri. Dalam Latsar CPNS, rencana aksi bela negara akan disusun dan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama on campus dan tahap kedua off campus. Rencana aksi bela negara memuat tindakan aksi paling konkret dan praktikal yang bisa dilakukan untuk bela negara sesuai 5 nilai bela negara. Keempat, bahasan mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Setidaknya ada 5 hal yang penting diperhatikan: peraturan baris berbaris, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, dan caraka malam api semangat bela negara. Terkait keprotokolan, ada 4 bentuk upacara yang perlu diketahui ASN. Pertama, upacara bendera. Kedua, upacara bendera pada acara kenegaraan. 3, upacara bendera pada acara resmi. 4, upacara bukan upacara bendera. Ada juga peraturan mengenai tata tempat, tata penghormatan, tata upacara, dan tata pelaksanaan apel yang harus diketahui para ASN. Terkait kewaspadaan dini perlu diketahui mengenai intelijen. Intelijen terkait dengan pengetahuan, organisasi, dan aktivitas. Ada 3 fungsi intelijen. Pertama, penyelidikan. Kedua, pengamanan. Ketiga, penggalangan. Dalam penyelidikan, ada yang disebut siklus intelijen, yaitu siklus berputar dari pengarahan dan perencanaan, pengumpulan informasi, pengolahan informasi, dan penyajian. Ada pula beberapa kaidah analisis intelijen antara lain. Pertama, early detection, sebuah fungsi atau upaya menemukan suatu gejala atau indikasi awal.
2. Early warning, sebuah upaya memberi gambaran situasi yang berpotensi ancaman. 3. Forecasting, yang dibagi lagi menjadi cyclic forecasting atau penyusunan perkiraan dengan teori segala sesuatu punya siklusnya sendiri, dan causative forecasting atau perkiraan yang disusun dengan mengaitkan prinsip sebab akibat. Kewaspadaan dini dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pertahanan negara, serta deteksi dini dan peringatan dini dalam sistem keamanan daerah dan nasional juga sangat penting. Sinergisitas penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter harus dikerjakan secara optimal untuk menghadapi ancaman. Sekian pembahasan mengenai materi kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih.